sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa ya Allah qad wasal mutatun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Shadaqallah. Jamaah sholat Jumat di Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, yang dicintai sekaligus dimuliakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat taufik hidayah. Utamanya yang pertama, umur panjang yang bermanfaat. Yang kedua, kesehatan, sehingga pulau panjenengan bisa memenuhi kewajiban sholat Jumat dengan satu harapan, mudah-mudahan Allah selalu membimbing. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang sempurna dari yang sempurna, dengan satu harapan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita bisa menegakkan sunnah-sunnahnya sehingga yaumul kiamat kula panjenengan termasuk salah satu umatnya yang dikantuk sahabatipun. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, 2 Mei yang lalu kita secara nasional itu memperingati Hari Pendidikan. Inilah tema yang mau saya angkat. Sementara bahwa pendidikan itu dipahami untuk putra wayah panjenengan, sehingga secara teoritis ini dilakukan di sekolah, yang ini semua sebagai tinjauan secara akademisi. Namun demikian, apakah ada yang salah? Pertanyaannya, ketika kita mengacu tolakul ilmi fardhatun ala muslim, bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah berlaku seumur hidup, termasuk pulau panjenengan yang oleh Allah itu paling tidak diberi kewajiban untuk membimbing putra wayah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, secara teori bahwa pendidikan itu ada 2 sudut pandang. Yang pertama secara Islami, yang kedua secara akademisi. Jamaah rahimakumullah, mengutip dari kewajiban untuk menuntut ilmu, itu adalah kewajiban semua orang muslim. Saya mengutip dari para praktisi pendidikan yang bahasanya elegan, yang bahasanya santun, yang bahasanya sangat akademisi. Di antaranya demikian, kita tidak diminta dibimbing Pak Guru, kita jadi pandai dibimbing guru.
guru pelita dan penerang jasam, tiada tara. Ketika Allah menurunkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah secara tekstual. Namun demikian di balik itu ada bacaan yang secara tekstual. Satu contoh, ketika kita sebagai praktisi pendidikan, termasuk kewajiban panjenengan semua, ketika anak-anak kita meminta sesuatu kepada kita dengan wajah yang tidak mengenakan, bahasa turunnya itu nesu, ini adalah bacaan Iqra yang secara kontekstual. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Berpijak pada ayat ini bahwa sebetulnya ketika Allah menurunkan ayat ini, Allah memberikan satu rangsangan bahwa orang yang mempunyai ilmu itu adalah oleh Allah derajatnya akan ditinggikan. Pertanyaannya, sudahkah kita sebagai umat Islam itu menuntut ilmu yang setinggi-tingginya? Sebagai rangsangan, mengapa Allah sampai demikian? Satu hal sebetulnya bahwa Islam itu di abad-abad sebelum kita itu adalah menguasai secara teknologi, baik kedokteran maupun ilmu matematika, aljabar, bahwa sesungguhnya ilmu yang hakiki itu adalah diberikan kepada kita. Dari kitabul la raiba fihi dalil mutakin, bahwa Quran itu kita pahami sebagai wahyu Allah yang semuanya adalah mengandung makna, tidak ada yang salah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya manusia kula panjenengan itu oleh Allah diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, baik secara fisik maupun non fisik. Namun demikian, kadang-kadang kita itu tidak mensyukuri. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur itu menurut tafsir Al-Misbah tidak harus berupa benda, tidak harus berupa uang. Umur panjang yang bermanfaat, bukan umur panjang saja, umur panjang yang bermanfaat. Ternyata ini maknanya sangat dalam. Ketika kita mensyukuri sesuatu yang paling kecil, kesehatan, masih orang di duit, yo jelalah sangalah, kok yo ndak apa-apa. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, menurut tafsir Al-Misbah, ketika Allah menurunkan ayat ini di dalam tafsir yang saya baca, seandainya kita menghayati kemudian menelaah, menafsirkan,
Allah itu tidak menurunkan surah-surah yang lain, cukup buat asri ini sudah cukup. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam waktu dekat apa yang saya sampaikan ini maaf bisa dilihat di channel saya. Alhamdulillah saya sudah mulai 125.000 penonton dan 1.000 lebih subscribernya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku lihada wa tasbiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ini latihan dan biasa wa makna binatati lallah dan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asrina sallallahu bisrin billah illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan sholat, kemudian orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki, dan orang-orang yang berbuat sabar. Mudah-mudahan kita semua pulau panjenengan termasuk orang-orang yang sabar. Marilah kita berdoa dengan satu harapan, mudah-mudahan yang hari ini sakit berada di rumah sakit, putra ayah keluarga panjenengan, Allah memberikan kesembuhan. Mudah-mudahan yang pada hari ini rezekinya masih ada di langit 1 diturunkan ke sab 1. Mudah-mudahan ketika rezekinya sudah berada di sab 1 diberikan kepada panjenengan, seandainya rezeki kita oleh Allah sudah diberikan kepada kita, dilipat gandakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan amin. Hamdan juga masdaya rabbana alhamdulillah. Kama yang bagi jalali wajhika wa subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Allah ya ini Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa sujudina wa rukina ibadatina wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika